Saya itu kemarin terlempar dalam kenyataan, terlibat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya pikir waktu itu itulah solusi terbaiknya. Tapi setelah beberapa waktu berjalan, saya nyadar ya, ternyata penyelesaian tersebut berpotensi memunculkan masalah lain. Ini membuat saya berpikir sepertinya memang tidak ada penyelesaian sebuah masalah yang tidak punya efek apapun. Maka pertarungannya itu efeknya nanti itu sebesar apa. Hasil yang akan dia peroleh, hasil yang diperoleh dengan problem yang mungkin timbul itu besar mana gitu ya. Maka saya putuskan untuk mencari seseorang untuk ngomongin persoalan ini, dan saya putuskan itu anak pertama saya. Dia tuh ngomongnya nggak enak, gini ngomongin. Yang pertama, atas kapasitas apa Bapak mau menyelesaikan masalah ini? Kemarin itu karena Bapak diminta. Kalau yang sekarang atas kapasitas apa? Oh, nggak diminta kau. Yang kedua, gini. Persoalan itu penyelesaian kemarin kan Bapak anggap itu salah saat ini, enggak punya konsekuensi yang cukup bermasalah gitu ya. Bagaimana Bapak bisa menjamin apa yang akan Bapak selesaikan saat ini itu enggak punya konsekuensi kesalahan yang sama, bahkan lebih besar? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, benarkah problem itu punya konsekuensi tersebut? Jangan-jangan itu nggak punya konsekuensi itu. Bapak aja yang mikirnya terlalu rumit, overthinking. Sebenarnya mereka nggak mempermasalahkan, itu nggak masalah buat mereka. Itu bagaimana Bapak mau menyelesaikan sesuatu yang mungkin jadi masalah. Padahal menyelesaikan sebuah masalah itu kan bisa jadi berefek pada masalah yang lain. Bapak ini mau sedang menyelesaikan masalah yang belum ada masalah nyatanya, padahal itu berpotensi untuk membuat masalah yang lain. Gitu ya. Tak pikir ya ono bener ya anakku. Tak pikir ono bener ya. Dan itu membuat saya berpikir, oh sing dadi arek iso mikir nalar kayak ngene kan. Setahu saya soalnya arek ini gak suka baca. Arek itu seneng delok film berjilid-jilid itu. Film berjilid-jilid didelok. Nek senau iya ya, cuma nek misalnya baca nggak hobi kayaknya. Setahu saya nggak hobi. Saya kok jadi teringat teman saya yang petani tambak itu. Suatu saat didatangi oleh penyuluh dari pemerintah tentang persoalan ikan pertambakan, problem-problemnya dan cara penyelesaiannya. Berbiaya itu kan, dapat berbiaya dan ditempatkan di suatu tempat yang ono danai lah gitu ya. Ketika penyuluh ini ngomong panjang lebar, itu orang tampak ketawa semua. Karena apa? Karena mereka itu lebih tahu problemnya. Yang diomongin itu teori semua. Padahal mereka itu aktivitas mereka, harian mereka. Mereka yang lebih paham. Dan mereka tahu bahwa yang diomongin itu enggak sesuai sama kenyataan sama sekali. Ngomong nalar gitu ya. Logika nih bahasaan itu. Logika. Itu saya pernah dengar gini ya. Nalar, logika atau nalar. Nalar itu sebenarnya kalau saya belajar logika itu nggak ngefek sebenarnya. Ngefek kalau kita nalarnya benar itu kalau kita terbiasa berpikir. Saya pernah mendengar gitu. Soalnya saya pernah juga melihat YouTube tentang logika, itu sebenarnya hal-hal sederhana. Artinya sesuatu yang sudah ada di tengah cara berpikir, pola sudah ada. Ini mengingatkan saya begini ya. Ilmuwan itu kan hanya merumuskan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di tengah mata. Di dunia ini sudah ada. Dia hanya merumuskan itu. Tanpa rumusan itu sudah jadi kebiasaan orang yang berpikir nalar. Kalau orang nalar dia akan tahu itu tanpa tahu rumusan itu. Problemnya orang-orang itu yang berpendidikan itu, yang belajar itu sepertinya
Orang tuh kalau nggak belajar logika, orang dianggap nggak berpikir logis gitu ya. Padahal enggak. Kalau dia terbiasa berpikir, otomatis dia akan cara berpikirnya logis. Daripada orang yang belajar logika kalau nggak terbiasa berpikir, ya karena gunanya. Sekian, terima kasih.